Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali mengikuti kajian dari Pak Ustaz Sabta pada tanggal sekarang 2 November 2025 dengan tema Al-Haud, Telaga Rasulullah di Masyar. Dia adalah sungai yang memberikan kepadaku, kata Nabi, di dalam surga mengalirkan airnya menuju telaga di Masyar. Hadis riwayat Muslim. Untuk lebih detailnya kita simak kajian dari Pak Ustaz Sabta. Mangga Pak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita pada subuh ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti Rahayu Regensi, Riung Bandung. Kita akan mentadarusi sekitar Al-Haud, artinya telaga Rasulullah SAW yang berada di padang mahsyar. Kalau Al-Kautsar itu di dalam surga, Sungai Al-Kautsar. Kalau Al-Haud, telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar, pemberian dari Allah. Kita mulai dari hadis Bukhari nomor 696. Hadis Bukhari nomor 696. Artinya saja, kalau perlu nanti Arabnya di belakang. Bukhari dengan nomor hadis 696. Hadis Bukhari 696. Iya. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya pada suatu hari Rasulullah SAW keluar untuk melakukan sholat jenazah untuk orang-orang yang gugur dalam peperangan Uhud. Setelah selesai, beliau naik ke mimbar. Sabda beliau, "Aku dahulu daripadamu dan aku menjadi saksi atasmu. Demi Allah, sesungguhnya sekarang ini aku melihat telagaku, dan sesungguhnya aku diberi anak kunci gudang bumi dan anak kunci bumi. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak khawatirkan kamu akan mempersekutukan Allah sepeninggalanku. Yang aku khawatirkan kalau kamu berebut harta dunia di bumi ini." Pada kalimat ini nanti baca Arabnya. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Ada pasti. Wa inni wallahi la anzuru ila haudi al an. Sesungguhnya aku demi Allah,
sungguh aku melihat telagaku. Ada kalimat itu, Pak. Sesungguhnya aku demi Allah, ya wa inni wallah la anduru ila haudilan. Jadi Rasulullah SAW diberi oleh Allah sebuah telaga, bahasa Arabnya al-haud, tempatnya di padang mahsyar. Nanti siapa orang yang diberi minum dari telaga Rasul tadi tidak akan haus selama-lamanya. Syaratnya ada, supaya minum di telaga Rasulullah. Tapi sebelum ke situ, hadis Bukhari nomor 1403, kita akan mapai-mapai hadis-hadis yang menerangkan telaga Rasul di mahsyar. Bukhari nomor 1403. Artinya saja, Pak. Hadis Bukhari 1403. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beberapa orang di antara orang Ansor berkata kepada Rasulullah SAW, ketika Tuhan memberikan harta rampasan orang Hawazin kepada Rasulullah SAW, beliau memberi orang-orang Quraisy 100 ekor unta. Orang Ansor berkata, diampuni Tuhan, kiranya Rasulullah beliau beri orang Quraisy dan kami beliau tinggalkan. Padahal badan kami turut meneteskan darah mereka, Hawazin, kata Anas. Lalu diceritakan kepada Rasulullah SAW perkataan mereka itu. Beliau lalu mengirim utusan kepada orang Ansor. Lalu beliau kumpulkan mereka di sebuah kemah kulit, dan tiada beliau panggil mereka seorang pun selain mereka. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah SAW datang kepada mereka, lalu beliau bersabda, berita apakah yang telah sampai kepadaku dari kamu? Para cerdik pandai mereka berkata kepada beliau, adapun orang-orang yang cerdas di antara kami, ya Rasulullah, tiada berkata suatu apapun jua. Hanya orang banyak di antara kami yang masih muda berkata, diampuni Tuhan, sekiranya Rasulullah SAW beliau beri orang Quraisy dan beliau tinggalkan orang Ansor. Padahal pada kami menitikkan darah mereka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku beri orang-orang yang masih dekat dengan masa kekafiran. Adakah kamu suka orang banyak itu pergi membawa harta dan kamu kembali kepada perlengkapan perjalanan kamu bersama Rasulullah SAW? Demi Allah, kamu kembali bersama Rasulullah SAW itu lebih baik dari kembali dengan harta rampasan itu. Mereka menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya kami suka. Lalu beliau bersabda, kamu akan melihat sesudahku orang-orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Sebab itu hendaklah sabar sehingga kamu menemui Tuhan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga pada hari kiamat. Ulang kalimat terakhir itu, Pak. Sebab itu sabar sehingga kamu menemui Tuhan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga pada hari kiamat. Iya. Jadi hendaklah kalian bersabar sehingga kalian menemui Allah dan Rasulnya di telaga pada hari kiamat. Siapakah orang-orang yang berhak diberi minum dari telaga Rasul pada hari kiamat yang tempatnya di padang mahsyar, bukan di surga? Kita lihat dulu surah hadis Muslim nomor 192, ada judul, dan 193. 192 baca judulnya dan 193. Hadis Muslim 192, sunat melebihkan wudu dari batas wajib. Jadi kalau wudu itu katakanlah mencuci kedua tangan, yang kanan dulu dari ujung jari sampai sikut. Menurut hadis ini dilebihkan sedikit
dari yang wajib. Batas wajibnya sampai sikut kan. Tapi dilebihkan nggak masalah, ada hadisnya. Silakan baca hadisnya Pak. Sunat pelebihan wudu dari batas wajib 192, hadis Muslim. Dari Nu'aim bin Abdullah al-Muzmir radhiyallahu anhu, katanya aku melihat Abu Hurairah mengambil wudu, mula-mula dicucinya mukanya melebihi batas wajib dengan sempurnanya bagus. Kemudian dicucinya tangannya yang kanan hingga masuk ke lengan. Kemudian tangannya yang kiri hingga masuk ke lengan juga. Sesudah itu disapunya kepalanya, kemudian dicucinya kaki kanannya hingga masuk ke betis. Setelah itu dia berkata, begitulah kulihat Rasulullah SAW berwudu. Lalu disampaikannya sabda Rasulullah SAW, pada hari kiamat kelak Anda semua akan tampak bercahaya-cahaya gilang gemilang, karena Anda menyempurnakan wudu Anda sebagus-bagusnya. Karena itu lebihkanlah batas-batas tertentu yang diwajibkan mencucinya ketika berwudu. Jadi anggota wudu itu nanti pada hari kiamat akan bercahaya gilang gemilang. Semua anggota wudu kalau dilebihkan memancarkan cahaya yang gilang gemilang nanti pada hari kiamat. Rasul taunya umatnya itu dari bekas-bekas wudu, min atharil wudu. Oleh karenanya lebihkan dari semestinya nggak masalah. Itu hadis Muslim 192. Sekarang hadis Muslim 193. Hadis Muslim 193 dari Nu'aim bin Abdullah Rasulullah katanya dia melihat Abu Hurairah berwudu. Dia mencuci muka dan tangannya hingga ke batas bahu. Kemudian dicucinya kedua kakinya hingga setinggi betis. Sesudah itu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku yang akan datang kelak di hari kiamat bercahaya-cahaya gilang gemilang karena bekas wudunya. Maka siapa yang dapat melebihi batas wajib lebihkanlah. Iya. Jadi kalau mencuci kaki batas wajibnya sampai kedua mata kaki. Tapi dilebihkan sampai betis nggak masalah. Jangan sampai lutut lah. Mencuci kedua kaki kanan dulu 3 kali, 2 kali atau 1 kali. Dilebihkan. Kalau menurut Quran kan ilal ka'baini. Lihat dulu surat 5 ayat 6. Surat 5 itu Al-Maidah ayat 6. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sudah kita baca ilal ka'bain. Silakan PRT artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Iya, yang wajib itu mencuci kedua tangan itu, yang kanan dulu sampai sikut. Tapi dilebihkan nggak masalah. Tapi jangan sampai ketiak lah. Mengusap kepala, lalu mencuci kedua kaki yang kanan dulu. 3 kali boleh, 2 kali boleh, 1 kali boleh. Sampai memuncangan kedua mata kaki, tapi dilebihkan boleh. Tadi hadisnya sudah. Dilebihkan sampai betis nggak masalah. Wajibnya itu sampai kedua mata kaki. Tapi dilebihkan supaya cahayanya gilang gemilang pada hari kiamat. Saat kenapa? Kumur dilebihkan. Enggak, kalau kumur nggak dilebihkan. Ya, ini yang pokoknya yang wajibnya. Tertera dalam surat Al-Maidah ayat 6. Perintah wudu mandi dan tayamum itu. Ketika kita baca sampai wudunya saja.
Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana Anda tahu bahwa itu umatmu yang akan diberi minum telaga Al-Haud?" Kata Rasul, "Aku tahunya dari bekas-bekas wudhu mereka yang memancarkan cahaya gilang gemilang." Lihat hadis Muslim nomor 195. Langsung loncat ke halaman 132-nya. Hadis Muslim nomor 195 yang kita baca dari halaman 132. Silakan Pak. Hadis Muslim 195. Langsung loncat ke halaman 132-nya Pak. Baca yang tertera dalam halaman 132. Pada kalimat, bagaimana Anda dapat mengenal? Bagaimana Anda dapat mengenal umat Anda yang belum datang, tetapi akan datang di hari kemudian? Ya Rasulullah, jawab Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika seseorang mempunyai kuda putih kening, putih kaki, dan putih tangannya? Kemudian kuda itu berada di tengah-tengah kuda banyak, tetapi hitam semuanya. Dapatkah orang mengenali kudanya? Jawab mereka, tentu ya Rasulullah. Tentu dapat. Sabda Nabi SAW, nah mereka itu akan datang nanti dalam keadaan putih bercahaya mukanya, tangan dan kakinya karena dari bekas wudhu, dan aku mendahului mereka datang ke telagaku. Ketahuilah, ada orang-orang yang kularang mendekat telagaku itu seperti halnya seekor unta sesat. Lalu kupanggil mereka, hai kemarilah. Tetapi nanti ada yang mengatakan mereka itu telah bertukar agama sepeninggalan Anda. Karena itu kuusir mereka, pergilah jauh-jauh, kataku. Jadi ada sekelompok orang yang mendatangi telaga Rasul Al-Haud di Mahsyar. Akan tetapi disir-sir, diusir, ditarik sebelah kiri, masukin ke neraka. Ada, itu kelompok sahabat loh, yang merubah agamanya, murtad dari agamanya. Itu kelompok sahabat. Di zaman sahabat itu sudah ada, zaman Rasul, orang-orang yang murtad. Begitupun di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Sehingga Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harta. Lalu Umar tampil, "Ya Abu Bakar, bukankah mereka telah bersyahadatain? Kenapa engkau perangi dan bunuh?" Kata Abu Bakar, "Siapa yang membeda-bedakan perintah sholat dan zakat, akan aku perangi," ke Abu Bakar. Itu di zaman Khalifah Abu Bakar. Di zaman Rasul juga banyak orang yang murtad. Sahabat tadi bertanya, "Rasulullah, dari mana engkau tahu bahwa itu umatmu?" Kata Rasul, "Dari bekas-bekas wudunya yang memancarkan cahaya gilang gemilang dan diberi minum dari telaga Rasul. Tidak akan haus buat selama-lamanya." Orang yang diberi minum di telaga Rasul tidak akan haus untuk selama-lamanya. Lihat hadisnya. Hadis sebentar ya. Bukhari dengan nomor hadis tidak akan haus buat selama-lamanya. 1772. Hadis Bukhari nomor 1772. Silakan baca artinya saja. Hadis Bukhari 1772 dari Abdullah bin Amr Bin As, ya. bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telagaku panjangnya sebulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum dari kasturi, dan gelasnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum, niscaya tidak akan dahaga untuk selama-lamanya." Jadi panjangnya telaga Rasul Al-Haud di Mahsyar itu memakan waktu panjangnya sehari perjalanan. Sebulan perjalanan. Siapa yang meminumnya tidak akan haus buat selama-lamanya. Itu berdasarkan hadis Bukhari nomor 1772 dari sahabat Amr bin As.
Amr bin Al-As. Panjangnya itu 1 bulan perjalanan. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan cangkir-cangkirnya itu bagaikan bintang-bintang di langit. Cereknya, tekonya itu terbuat dari emas. Siapa yang meminumnya tidak akan haus buat selama-lamanya. Siapa umat Nabi yang akan diberi minum dari al-haud, yang wudhunya sebagaimana pola Rasul. Dan dilebihkan, nanti pada hari kiamat datang bercahaya-cahaya dari bekas sujudnya. Rasul tahunya itu umat Rasul karena bercahaya-cahaya, tidak diberikan kepada orang yang lain selain dari umat Rasul. Sudah ya, hadisnya 1772. Bercahaya-cahaya itu bahasa Arabnya gurron muhajjalin. Gurron muhajjalin itu ditunjuk oleh hadis. Lihat Ibnu Majah, ini Pak, punten Pak, itu Pak nulis. Saya. Ini ensiklopedia hadis Ibnu Majah. Ibnu Majah dengan nomor hadis 4306. Hadis Ibnu Majah nomor hadis 4306. Bentar ya Pak ya. 4306. Iya Pak punten. 4306. Sunan Ibnu Majah. Jadi hadis riwayat Ibnu Majah. 4306 Pak. Ibnu Majah 4306. Muhammad bin Bashar menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Jabal, dari Subah, dari A'la bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW mendatangi kuburan dan mengucapkan salam. Setelah itu beliau mengucapkan, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian semua, kampung orang mukmin, dan kami insya Allah akan menyusul. Kemudian beliau bersabda, kita menginginkan seandainya bisa melihat saudara kita. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Beliau menjawab, kalian semua sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku. Aku mendahului kalian ke telaga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu yang belum datang? Beliau menjawab, bagaimana menurut kalian jika seorang memiliki kuda berwarna putih yang berada di tengah-tengah kawanan kuda berwarna hitam, bukankah dia akan mengenalinya? Para sahabat menjawab, tentu saja. Beliau bersabda, saudara-saudaraku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar karena bekas wudhu. Beliau melanjutkan, aku mendahului kalian ke telaga. Orang-orang akan diusir dari telagaku sebagaimana diusirnya unta yang tersasar. Lalu aku menyeru mereka, kemarilah. Lantas dikatakan, mereka telah mengubah agama setelahmu. Mereka terus begitu dan tidak kembali. Aku lantas berkata, menjauhlah, menjauhlah. Itu ada beberapa orang yang mendatangi telaga Rasul di Masyar, tapi diusir oleh para malaikat, ditarik ke kiri masuk neraka. Itu kelompok sahabat Rasul, ya Rabbi ashabi. Tapi ada umat Rasul di akhir zaman yang gilang gemilang, cemerlang, bercahaya. Baru tahu Rasul itu adalah umat Rasul. Bagaimana kata Rasul kepada sahabat, kalau kalian mempunyai sekawanan kuda yang berwarna putih, di tengah-tengah kelompok kuda yang berwarna hitam, pasti engkau mengenali yang warnanya putih itu. Oleh karenanya, apabila wudhu, anggota wudhunya dilebihkan. Ada gurron muhajjalin, ada Pak bahasa Arabnya, gurron muhajjalin. Gurron muhajjalin min asaril wudhu. Ya, supaya bercahaya gilang gemilang, lebihkanlah dari semestinya yang wajib. Nanti akan diberi minum di telaga Rasul.
Kemudian baca Ibnu Majah dari 4301 4302, dibaca aja Pak. Ibnu Majah nomor hadis 4301 sampai 4302. Ada judul baca, kalau tidak langsung hadis. Bab haud atau telaga. Iya. Dari Abu Bakar bin Abu Saibah menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Bishr, dari Zakaria, dari Atiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh aku memiliki telaga seluas antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Jadi luasnya telaga Rasul itu digambarkan Rasul antara Ka'bah dan Baitul Maqdis, sampai panjangnya itu sebulan perjalanan. Lega kacida itu telaga Rasul teh. Terus Putih seperti susu, jumlah bejananya sebanyak bilangan bintang. ya, Dan aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. ya. Sudah, sekarang 4302. 4302. Utsman bin Abu Saibah menyampaikan kepada kami dari Abi bin Musyir, dari Abu Malik Sa'd bin Tariq, dari Rib'i dan dari Hudzaifah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh telagaku sejauh jarak antara Ailah dan Aden. Demi Roh yang jiwaku berada dalam genggamannya, bejana telaga ini lebih banyak daripada hitungan bintang, lebih putih dari susu, dan lebih manis dari madu. Demi Rob yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku akan mencegah orang-orang memasukinya sebagaimana seseorang mencegah unta asing masuk ke telaganya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenali kami? Beliau menjawab, ya, kalian mendatangiku dengan tubuh putih bersinar karena bekas wudhu yang tidak dimiliki umat lain. Yang tidak dimiliki umat lain, kata Rasul. Laisat li ahadin gairikum. Ada. Laisat li ahadin, iya, yang tidak dimiliki umat yang lain. Bekas wudhu akan bercahaya gilang gemilang, dan Rasul tahu itu umat Rasul. Nanti akan diberi minum telaga Rasul yang tidak akan haus selama-lamanya. Itu ditunjuk oleh hadis Ibnu Majah nomor 4302. Sekarang hadis riwayat Tirmidzi yang ini. Nomor hadisnya Pak 2433. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, di manakah kami akan menemui pada hari kiamat? Di manakah kami dapat menemui engkau pada hari kiamat? Kata Rasul, cari aku di 3 tempat. 1, cari aku di haud. Kalau kalian tidak menemukan aku di telagaku, cari aku di sirat, kata Rasul. Titian jembatan yang dibentangkan di atas api neraka jahanam. Kalau tidak ketemu di sirat, kata sahabat, carilah aku di mizan, penimbangan amal. Rasul akan memberikan syafaat. Jadi cari aku di salah satu dari 3 tempat. Aku akan berada di sana, kata Rasul. Bagaimana ya kita tahu Rasul sementara wajahnya tidak kita kenal? Dengan kuasa dan izin Allah kita akan ketemu. Cari di 3 tempat, kata Rasul. Silakan Pak. Nomor hadisnya hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya nomor hadis 2433. Silakan. 2433 bab sirat jembatan. Iya. Abdullah bin As-Sabah Al-Hashimi menyampaikan kepada kami dari Badal bin Al-Muhabba, dari Harab bin Maimun Al-Ansori Abu Al-Hatab, dari An-Nadar bin Anas bin Malik, bahwa ayahnya Anas bin Malik berkata, aku meminta Nabi SAW agar berkenan memberiku syafaat khusus pada hari kiamat kelak. Beliau berkata, aku akan melakukannya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, di manakah aku harus mencarimu? Beliau menjawab, saat pertama kali mencari, carilah aku di atas sirat. Aku bertanya, bagaimana jika aku tidak berhasil menjumpaimu di atas sirat?
Beliau menjawab, carilah aku di dekat mizan. Aku bertanya lagi, bagaimana aku tidak berhasil menjumpaimu di dekat mizan? Beliau menjawab, carilah aku dekat telaga, karena aku tidak akan lepas dari 3 tempat itu. Abu Isa berkata, hadis ini hasan gharib dan kami hanya mengetahuinya melalui jalur sanad ini. Jadi nanti pada hari kiamat Rasul akan memberikan syafaat di 3 tempat tadi. Belum lagi memberikan syafaat yang masuk neraka. Dijahit Rasul dimasukkan ke surga. Ini ceritanya masih di padang mahsyar, tempat berhimpun jutaan miliar manusia. Kata Rasul, carilah aku di 3 tempat. Cari aku di haud, di telagaku, aku menunggumu. Kalau tidak ketemu di haud, cari aku di sirat, titian. Kalau tidak ketemu di sirat, cari aku di mizan, kata Rasul. Itu pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau sahabat tahulah muka Rasul, kita tidak kan? Dengan kuasa dan izin Allah nanti akan bertemu dengan Rasul kalau kita menjadi umatnya. Salah satu ciri umatnya tadi, anggota wudunya bercahaya gilang gemilang dan pasti akan diminum di telaga Rasul tadi. Sekarang lihat Tirmidzi masih Pak, nomor 2444. Karena ada orang jamaah yang mengatakan pasapta mengajina Bukhari Muslimah itu bogain hadis Anas. Saya ingin mengatakan barang itu, hadis itu minimalnya harus punya 6. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Atau yang lebih keren ada 9 kitab hadis. Atau minimal saya seorang ustadz harus punya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. 6 kitab hadis minimal. Saya diajari oleh kiai, kamu itu harus punya 6 kitab hadis. Makanya sekarang saya bawa. Katanya Ustaz Samsul ngajian tuh Bukhari Muslim, tuh bogawan hadis ajen. Hadis Tirmidzi nomor hadis 2400 kula 2444. Ya. Bab gambaran tentang kendi-kendi di telaga. Jadi teko-teko kendi-kendinya telaga Al-Haud, telaga Rasul di padang mahsyar itu terbuat dari emas. Silakan Bu, artinya. Tirmidzi 2444. Muhammad bin Ismail menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Sholih, dari Muhammad bin Muhajir, dari Al-Abbas Abdul As-Salam Al-Hasabi berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim utusan kepadaku, lalu aku dibawa menaiki bagal. Di Al-Abbas berkata, ketika menemui Umar bin Abdul Aziz, Abu Salam berkata, wahai Amirul Mukminin, bagal ini telah susah membawaku ke sini. Umar bin Abdul Aziz berkata, wahai Abu Salam, aku tidak ingin menyusahkanmu, tetapi berhubung karena hadis yang engkau riwayatkan dari Sauban dari Nabi SAW tentang masalah telaga telah sampai kepadaku, maka aku ingin mendengarnya secara langsung darimu. Abu Salam berkata, Sauban menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, telagaku seluas jarak antara Aden dan sampai Aman al-Balqa. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, sedangkan jumlah gelasnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminum seteguk airnya, niscaya dia tidak akan haus selamanya. Yang pertama kali mengunjunginya adalah kaum muhajirin yang fakir, berambut acak-acakan dan berpakaian kumar. Mereka tidak menikahi wanita-wanita yang hidup dalam kemewahan dan tidak pula dibukakan untuknya pintu apabila bertamu atau mengetuk pintu rumah orang. Umar bin Abdul Aziz berkata, akan tetapi aku menikah dengan wanita-wanita yang hidup dalam kemewahan dan juga dibukakan pintu apabila bertamu atau mengetuk pintu rumah orang. Aku juga telah menikahi Fatimah binti Abdul Malik, sehingga tidak ada salahnya bagiku untuk tidak membasuh kepalaku hingga acak-acakan dan tidak mencuci pakaian yang membalut tubuhku hingga menjadi kuman.
Abu Isa berkata, hadis ini gharib dari jalur sanad ini. Hadis ini diriwayatkan dari Ma'dan bin Abu Tolha dari Sauban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nama Abu Salam Al-Hasbi adalah mamtur, dia orang Syam yang sikoh. Jadi hadis ini Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, sanadnya ditulis Pak. Si A terima dari si B terima dari si C terima dari D, sampai kepada sahabat dan Rasul. Itu sanad, isnad. Kalau Bukhari yang kita punya langsung aja kepada sahabat dan Rasul. Kalau hadis-hadis lain disebutkan si A terima dari si B terima dari C dari itu dan seterusnya. Dan orangnya semua amanah. Subutul liqa. Pernah bertemu dengan yang meriwayatkannya sampai ke sahabat, sampai kepada Rasul. Begitu hadis tarjamah selain dari Abu Bukhari juga sama, dalam sanadnya ditulis. Sekarang Ibnu Majah Pak, dengan nomor hadis 4305 Ibnu Majah 4305 Ini untuk kenopis anggapan orang Ustaz siapa ngaji nate Bukhari Muslim tu bogaeun hadis saja. Ada ustaz yang ngomongnya selalu dulu ngaji nate Bukhari Muslim aja. Padahal ada hadis selain Bukhari Muslim. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah nomor hadis 4305. 4305. Iya. Bab haud telaga. Bab haud atau telaga Rasul di padang mahsyar. Silakan. Humaid bin Mas'adah menyampaikan kepada kami dari Khalid bin Al-Harith, dari Sa'id bin Abu Aribah, dari Qatadah, dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, di dalam telagaku diperlihatkan teko-teko emas dan perak sebanyak hitungan bulan bintang di langit. Teko-tekonya terbuat dari emas dan perak. Kalau di dunia tidak boleh makan dan minum dari emas dan perak. Di akhirat boleh Pak. Teko-tekonya terbuat dari emas dan perak. Telaga Rasul jauhnya, panjangnya memakan waktu 1 bulan perjalanan. Ada yang bertanya, atau murmual kapangi sebulan perjalanan mah? Itu panjangnya. Tapi umat Rasul nanti akan diberi minum dari telaga Al-Haud dan tidak akan haus lama-lamanya Pak. Ada ulama mengatakan kalaupun dia harus masuk neraka, mana neraka dulu, diberi minum Al-Haud, masuk neraka dulu, di nerakanya tidak akan haus Pak. Ada ulama yang mengatakan sampai ke sana Pak, tidak akan haus lama-lama di padang mahsyar, padahal matahari hanya 1 mil di atas kepala kita, 1,7 km dalam genangan keringat. Ada yang sampai kedua mata kaki, lutut, betis, selangkangan, dada, sampai mulut, megap-megap. Tapi setelah diberi minum Al-Haud, dia tidak akan kehausan buat selama-lamanya di padang mahsyar. Kalaupun masuk neraka, tidak akan haus di dalam neraka. Kalaupun harus masuk neraka. Jadi yang beri minum Al-Haud itu tidak serta-merta masuk surga. Mungkin saja harus mengalami siksa neraka dulu sementara waktu, tapi dia tidak akan haus. Sekarang hadis Bukhari nomor 1773. Beda dengan Al-Kautsar. Kalau Al-Kautsar di dalam surga, kalau Al-Haud di padang mahsyar. Beda ya. 1773. Hadis Bukhari 1773. Iya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika aku berjalan dalam surga, kebetulan bertemu dengan sebuah sungai. Kedua tepinya kubah mutiara yang berlubang di dalamnya. Aku bertanya, apakah ini hai Jibril? Jawabnya, inilah sungai Kautsar yang diberikan Tuhan kepada engkau, sedang baunya bagai kasturi. Ulangi, suatu berjalan-jalan di surga kata Rasul. Pernah Rasul dianjangkan ku Allah masuk surga Pak, sebelum kiamat ada. Ulangi kalimat itu Pak. Ketika aku berjalan dalam surga, kebetulan bertemu dengan sebuah sungai. Kedua tepinya kubah mutiara yang berlubang.
di dalamnya. Aku bertanya, apakah ini hai Jibril? Jawabnya, ini adalah sungai Kausar yang diberikan Tuhan kepada engkau, sedang baunya bagai kasturi. Jadi kalau Al-Kautsar itu tempatnya di surga, sungai Al-Kautsar. Tapi kalau Al-Haud tempatnya di padang mahsyar. Umat Rasul yang punya bekas wudhu akan memancarkan cahaya gilang gemilang. Rasul tahu umatnya itu dikasih minum oleh Rasul dan tidak akan haus buat selama-lamanya. Sekarang kita masuk ke hadis Ibnu Majah lagi. Ibnu Majah nomor hadisnya 4302 sudah tadi ya? Nah, kalau sudah ya lewat saja. 4032 lewat. Sekarang hadis Bukhari lagi nomor 1856. Ada yang ingin minum telaga Rasul di Al-Haud di padang mahsyar, tapi diusir oleh malaikat, tarik-tarik masukin ke neraka. Rasul sampai terkaget-kaget. Berkata Rasul, ya Rabbi ashabi, itu sahabat-sahabatku. Jelas, ya Rabbi ashabi. Kemudian Allah berfirman, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka falam yazalu murtadin. Kata Allah, engkau Muhammad setelah diwafatnya aku tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka murtad dari agama Islam. Ditarik sebelah kiri oleh malaikat dan masukkan ke neraka. Rasul kaget. Ya Rabbi ashabi, ashabi, mereka itu sahabat-sahabatku. Kenapa tidak boleh minum telagaku? Kata Rasul. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu badaka falam yazalu murtaddin ala aqabikum. Muhammad, kamu tidak tahu, kata Allah, setelah engkau wafat apa yang mereka perbuat. Mereka tidak henti-hentinya murtad dari Islam. Hadis Bukhari nomor 1856, silakan Pak. Bukhari 1856 dari Abdullah radhiyallahu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku datang terlebih dahulu menunggu kamu di telaga. Jadi Rasul lebih dahulu di telaga. Kata Rasul, carilah aku di salah satu 3 tempat. Satu di telaga, kalau tidak ketemu cari di Sirat, titian. Kalau tidak ketemu cari di Mizan. Salah satu dari 3 tempat itu. Kita umat Muhammad akan mengetahui nanti. Kan rupa Muhammad tidak tahu kita ketika sejaman. Kalau para sahabat tahu, Rasul tahu para sahabat karena sejaman. Kita umat hari zaman tidak mengetahui Muhammad. Tapi dengan izin dan kuasa Allah, kita nanti akan bertemu dengan Rasul mulia Rasulullah SAW. Terus Pak. Aku datang terlebih dahulu menunggu kamu di telaga. Dibawa kepadaku beberapa orang di antara kamu, tapi setelah aku menjangkaukan tangan dan memegangnya, lantas mereka ditarik dari aku. Lalu aku berkata, hai Tuhanku, orang itu sahabat-sahabatku. Tuhan mengatakan, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalan engkau. Ya Muhammad, kamu setelah wafat tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata Allah. Itu ditunjuk oleh Bukhari nomor 856. Sekarang Muslim nomor 2440. Fayukhadhu bihim dzata shimal. Mereka ditarik oleh malaikat ke sebelah kiri masukin neraka. Padahal sahabat-sahabat Rasul itu, Rasulnya masih hidup waktu itu. Tapi setelah Rasul wafat, apa yang mereka perbuat Rasul tidak mengetahui karena sudah diwafatkan Allah. Kemudian Rasul membaca sebagaimana seorang hamba Allah membaca. Nanti lihat surat 5, 117, 118. Tapi nanti aja. Sekarang Muslim dulu nomor 2440. Muslim 2440. Iya. Orang-orang murtad. Judulnya orang-orang murtad. Judul hadis. Isi hadis Pak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah memberi pengajaran kepada kami. Sabda beliau,
Hai sekalian manusia, kamu semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah tanpa alas kaki, tanpa busana, dan tanpa dihitan. Bacalah firman Allah, seperti kami ciptakan pada awal ciptaan, itulah kami kembalikan dia, itulah janji kami yang pasti kami tepati. Al-Anbiya ayat 104. Ketahuilah, makhluk yang mula-mula diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihi salam. Jadi orang yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat di padang mahsyar Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena waktu dibakar Raja Namrud, pakaian Nabi Ibrahim terbakar. Semuanya telanjang bulat di padang mahsyar itu, tidak beralas kaki, tanpa dihitan. Aisyah bertanya kemana sudah? Ya Rasulullah, apakah tidak malu satu sama lain, laki-laki dan perempuan saling memandang? Bagaimana jawab Rasulullah dalam bahasa Sunda? Lah Aisyah bororah mikiran itu patut. Bancang pakai wuhnya pada hari itu luar biasa. Bororah mikiran itu patut Aisyah. Huru haranya pada saat itu sangat luar biasa. Yang diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim, yang pertama diberi pakaian. Terus Pak? Dan ketahuilah bahwa beberapa umatku akan dihadapkan, lalu mereka ditarik ke kiri. Kataku, wahai Tuhanku, mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu dijawab oleh Allah, engkau tidak tahu apa-apa yang mereka perbuat sepeninggalanmu. Maka ku jawab seperti jawaban hamba Allah yang soleh, Nabi Isa, aku menjadi saksi bagi mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah aku wafat, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau maha menyaksikan atas segala-segalanya. Terus, jika engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu kata Rasul mensitir perkataan Nabi Isa, hamba Allah yang soleh. Ya Allah, ketika aku hidup di tengah-tengah mereka, aku menjadi saksi. Tapi setelah engkau wafatkan aku, engkau ya Allah yang menjadi saksinya. Begini saja ya Allah, in tu'adzibhum, jika engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduka, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi apabila engkau memberi ampun dan kepada mereka, fa innaka ghafurur rahim. Jadi Rasul tidak menjustifikasi. Setelah ditarik ke sebelah kiri, Rasul berkata sebagaimana perkataan hamba Allah yang saleh, Nabi Isa. Lihat surat 5 117, 118. Pak RT langsung saja baca artinya. Surat 5 Al-Maidah ayat 117, 118. Harusnya dari 116. Allah memeriksa Nabi Isa secara privat. Nabi Isa dipanggil sama Allah. Hei Isa kesini, kata Allah pada hari kiamat. Kata Allah, apakah engkau pernah mengatakan kepada kaum Bani Israel, hei Bani Israel, sembahlah diriku, kata Isa, dan ibuku selain Allah. Pernah engkau mengatakan seperti itu? Nabi Isa enak saya jawab, ya Allah, kalau aku mengatakan seperti itu pasti engkau telah mengetahui. Engkau mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Aku tidak pernah mengatakan, melainkan apa yang untuk dititahkan kepadaku, kata Isa. Nabi Isa itu nanti diadila Allah secara pribadi, Bu. Panggil ya Isa sini. Kata Allah, engkau pernah mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah hai Bani Israel, aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Ya, Nabi Isa enak saya jawab, tidak pernah ya Allah. Kalau aku pernah mengatakannya, engkau telah mengetahui ya Allah. Kita langsung 117, 118 Pak RT silakan. 116. 116 dan 116 boleh. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. 117 Pak. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka
selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi. Jadi kata Nabi Isa, maka setelah engkau wafatkan aku. Nabi Isa itu sekarang masih hidup, sudah wafat ya? Bagaimana Bu? Maka kata Isa berkata, maka setelah engkau mewafatkan aku, kata Nabi Isa, maka setelah engkau mewafatkan aku, terus engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. 118 apa? Jika engkau mau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi setelah orang-orang itu ditarik ke sebelah kiri masukkan ke neraka, engkau Muhammad tidak tahu setelah engkau wafat ma'ahdatsu badaka, apa yang mereka perbuat ada-adakan sepeninggalmu. Lalu Rasul mensitir perkataan Isa tadi, jika engkau menyiksa mereka, mereka hamba-hambamu, dan jika engkau beri ampun kepada mereka, sungguhnya engkau maha pengampun. Kata Muhammad, Rasul menirukan apa yang kata Isa tadi, surat 5, 117, 118. Hadisnya diulangi Pak, ujung hadis saja. Mereka sahabat-sahabatku ya Allah. Kata Allah, engkau tidak tahu Muhammad setelah aku wafatkan engkau, apa yang mereka perbuat engkau tidak tahu karena sudah wafat. Kalimat itu Pak. Lalu aku berkata, hai Tuanku, orang itu sahabat-sahabatku. Tuhan mengatakan, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalan engkau. Terus, lalu aku menjawab, ada tadi, sebagaimana perkataan hamba Allah yang saleh Nabi Isa. Muslim 2440 kan? Aku menjawab, aku menjadi saksi bagi mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah aku wafat, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau maha menyaksikan segala-galanya. Jika engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau ampuni, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu dikatakan kepadaku, mereka telah murtad semenjak engkau tinggalkan. Mundu faraqtahu, setelah engkau berpisah dengan mereka, diwafatkan Allah, mereka murtad dari agama Islam. Ketika turun idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun, orang-orang kafir di Mekah pada hari Futuh Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afajan. Kamu Muhammad akan melihat orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Tapi kata Rasul, nanti akhir zaman wasayakhrujuna an dinillahi afajan. Nanti kamu lihat di akhir zaman umatmu akan berbondong-bondong keluar dari Islam. Waktu turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, kamu akan melihat orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Di akhir zaman nanti kamu akan melihat umatmu berbondong-bondong keluar dari Islam. Wasayakhrujuna an dinillahi afajan. Terbukti kan? Di hari zaman ini banyak orang yang murtad, bukannya artis dan aktor saja. Satu kelurahan semuanya murtad masuk agama Kristen. Karena keberhasilan Romo dalam dakwah. Ada kan? Jangan jauh-jauh lah, Cianjur. Di Cicahem saja satu RW semua masuk Islam. Masuk Kristen. Karena dikasih supermi, kasih ber dan sebagainya. Yang salah siapa? RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya nanti digenyir sama Allah. Karena tidak ada kepedulian. Mereka nyebrang masuk Kristen, Pak. Karena faktor ekonomi. Yang salah mereka tidak. Ada keterlibatan di dalamnya. DKM-nya, RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya. Iya. Masuk ustadznya. Sudah sampai di sini. Jadi ibu perhatikan wudhu sebagaimana pola Rasul ya. Lebihkan dari anggota wudhu yang mesti, yang wajib, nggak masalah. Nanti pada hari kiamat akan gurron muhajjalina min asaril wudhu. Akan bercahaya gilang gemilang dari bekas-bekas wudhu. Tapi ulah wudhu teruskan karena sholatna wudhu ay sholat ente. Akan diberi minum dari telaga Rasul yang namanya al-haud, tidak akan haus buat selama-lamanya. Tadi hari sudah dibaca ya.
Jadi perhatikan wudhu kita sebagaimana pola wudhu dari Rasul. Ulang usapan sirah 3 kali, tapi ambil air, basahi kedua tangan dan usapkan dari tempat tumbuh rambut sampai ke belakang tengkuk, balikan ke depan. Dan mashatan wahidatan, mengusap kepala itu bukan toilan 3 kali. Hadisnya tangan itu dibasahi, tidak ngambil air, basahi, lalu sapukan ke belakang sampai tengkuk, balikan ke depan. Lalu telinga itu masih dari sisa air itu telinga. Mengusap kepala itu hanya mashatan wahidatan, 1 kali sapuan. Yang lain-lain 3 kali, tapi kepala dan telinga 1 kali. Itu pola wudhu yang diberikan Rasul. Tapi kita masih melihat orang-orang yang sudah tua, wudhunya itu usapan sirah 3 kali. Bukan mengusap kepala 3 kali, tapi menyapukan kedua tangan sampai ke belakang tengkuk, dibalikan lagi ke depan. Hanya mashatan wahidatan. Sampai di sini kita tutup. Nanti ada pertanyaan 1-2, dipersilakan yang sehubungan dengan Al-Haud, telaga Rasul di Masyar. Kalau Al-Kautsar, sungai Rasul di dalam surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan 1-2 yang sehubungan dengan materi atau yang di luar materi. Kalau salsabila, Salsabila minuman di surga itu. ya Al-Kautsar itu Pak. Iya, Al-Kautsar. Ada pertanyaan Pak? Berarti Pak? Pak Kiai, boleh nggak saya berpendapat begini? Yang dibahas oleh Pak Kiai tadi dari awal sampai akhir adalah buat kita orang Islam yang benar-benar mempunyai keimanan kuat. Karena ini adalah imajinasi oleh meskipun oleh Rasul atau pesawat belum dialami, tapi imajinasi kepada hari kiamat di alam masa Masih goib, tapi nanti akan ternyata terbukti. Nah di situ boleh berpendapat kita yang penting beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, yakin yakinnya. Itu yang pertama. Jadi dalam hal ini dikejar kepada hal yang lain itu kan tidak sampai. Berarti kita tuh harus benar-benar beriman kepada Allah, seiman sekuat-kuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang Islam yang tadi itu yang penting kita tidak sampai musyrik. Iya. Tidak sampai murtad. Iya. Tidak sampai keluar Islam. Artinya bukan semacam disisahel mengeluarkan benar-benar dirinya sebagai orang Kristen. Nah di kita kan jarang, kita di lingkungan jarang, tapi ada yang mendekati murtad, musyrik. Nah kita jaga itu boleh nggak? Kita berdoa, yang penting kita tuh itulah yang kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu. Terima kasih. Jadi orang yang bertakwa itu harus beriman kepada perkara-perkara goib yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Waladina yu'minuna bil ghaib, yang dikatakan imajinasi tadi. Orang takwa itu harus beriman kepada perkara yang goib, tapi perkara-perkara yang goibnya diterangkan Allah dan Rasulnya. Ulah pocong, dipercaya orang mati pulang ke rumah, ruhnya melihat orang yang hidup. Harus perkara goib yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Semuanya itu goib yang saya terangkan tadi, tapi buktinya nanti di akhirat akan kita alami. Orang beriman sekalipun imannya hanya sebesar biji bayam, pada akhirnya masuk surga, Pak. Pada akhirnya masuk surga. Adapun harus mengalami siksa neraka karena banyak dosa, ya asal jangan syirik saja. Kalau musyrik kekal nerakanya selama-lamanya. Syarat untuk diberi minum telaga Rasul yaitu dari bekas-bekas wudhu. Rasul menyabdakannya. Sahabat bertanya, Rasul, tahu dari mana Anda umat Rasul akhir zaman? Ketemu saja tidak. Kata Rasul, dari bekas-bekas wudhu aku tahu. Itu umatku dari bekas-bekas tempat wudhu akan bercahaya gilang gemilang.
Kemudian Rasul memberikan minum dari air telaga tadi. Semua perkara gaib yang diterangkan oleh Rasul harus diimani. Gitu. Walaupun hanya sekedar imajinasi, gambaran, tapi itu nanti akan nyata, terbukti, dan kita akan mengalaminya di padang mahsyar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ibu barangkali apa terusan? Ada Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang menyatakan bahwa ketika mau tidur hendaklah aku berwudu. Iya. Pada waktu kita mau tidur kita berwudu dan kita berdoa. Nah pada tengah malam kan kita misalnya terbangun ke air dan tidak tidur lagi. Padahal hadisnya itu mengatakan bahwa kalau berwudu akan dijaga oleh malaikat. Nah ketika kita bangun dan kita sudah ke air dan tidak tidur lagi, apakah setelah itu kita tidak dalam penjagaan malaikat? Iya. Jadi begini, ada hadis sahih, berwudu sebagaimana wudunya akan sholat ketika kita akan beranjak tidur, nanti dalam penjagaan malaikat. Kemudian ada lagi berwudu setelah berhubungan suami istri, berwudu sebagaimana wudunya akan sholat. Tapi kalau sebelum subuh harus mandi janabat, mandi besar. Ada hadis. Jadi ada orang yang mendawamkan wudu. Saya punya guru saja, kalau sudah kencing pasti dia wudu. Setelah wudu sholat syukrul wudu. Kata kiai, sayang sekali katanya. Mestinya kita wudu, setelah wudu itu syukrul wudu. Itu bagus. Ada hadis sesudah berhubungan suami istri wudu, tapi tidak menghilangkan hadas besar. Beranjak tidur wudu, nanti ada penjagaan malaikat. Jadi ibu kalau nanti bangun kencing, ibu tidak wudu, asal wudunya sebelum tidur ada dalam penjagaan malaikat. Sebelum tidur. Adapun nanti kencing ibu tidak wudu lagi atau wudu silakan. Mau wudu lagi silakan, mau tidak silakan. Konteks hadisnya wudu sebelum tidur. Kalau lagi tidur hitut gitunya Ustaz. Iya nggak apa-apa. Atau bangun tidur kencing, tidak wudu lagi. Asal dilaksanakan wudu sebelum tidur sebagaimana wudunya akan sholat. Iya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Sudah, karena kita awal ngajinya sih. Subuhnya awal jam 4:05. Untuk Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah kaji tentang hal-hal telaga di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu gitu ya teman-teman yang mendapatkan air minum di telaga Al-Hud. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dikenali oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang memancarkan cahaya dari bekas-bekas wudunya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.